Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Kurnia SPDGR. Saya merupakan peserta pelatihan BIMTEK Kepala Laboratorium Sekolah di Universitas Pendidikan Indonesia gelombang ke-39. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi VEON. Pengertian aplikasi VEON. VEON adalah perangkat lunak, open source, dan gratis untuk memonitoring komputer dan manajemen kelas atau laboratorium. Aplikasi VEON memungkinkan untuk memantau dan mengontrol ruang komputer serta berinteraksi dengan pengguna, misalnya siswa. Hal menarik dari software ini adalah gratis dan open source. Untuk mendapatkan aplikasi ini bisa diunduh di alamat resminya http://veon.io. Aplikasi Veon pada dasarnya terbagi menjadi dua komponen, yaitu komponen Veon Master dan Veon Service, atau juga dapat disebut komputer master dan komputer klien. Komputer master sebagai pengendali dari komputer-komputer klien yang terhubung dalam suatu jaringan. Komputer klien dapat digunakan bila diberikan wewenang oleh komputer master untuk digunakan. Aplikasi ini sangat bermanfaat dalam proses mengajar di laboratorium komputer. Dengan memakai aplikasi ini, kita sebagai guru atau instruktur dapat melihat layar komputer siswa atau klien tanpa harus mendatangi meja siswa tersebut. Fungsi Peon. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi yang tersedia di aplikasi Peon. Antara lain, gambaran layar komputer ditampilkan dalam thumbnail, tampilan jarak atau remote view atau roll komputer, menyiarkan layar bulu kepada semua komputer secara real time, mengunci komputer untuk mengontrol perhatian siswa, mengirim pesan teks kepada siswa atau klien, menyalakan, menyalakan ulang, atau mematikan komputer secara remote, logout user, membuka program, dan juga membuka situs website. Persyaratan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk aplikasi Xeon. Aplikasi Xeon ini dirancang untuk dijalankan pada komputer standar yang menjalankan sistem operasi Windows atau Linux. Persyaratan minimum untuk perangkat keras bergantung pada skenario penggunaan dan ukuran lingkungan di mana aplikasi Xeon digunakan. Meskipun tidak ada persyaratan khusus untuk komputer klien, semua komputer harus dilengkapi dengan RAM dan prosesor yang cukup untuk memantau jumlah komputer klien yang diinginkan. Setidaknya 2 GB RAM, sistem multi-core sangat disarankan. Semua komputer harus terhubung melalui jaringan yang kompatibel dengan IP yang berkabel maupun wireless. Untuk menggunakan Xeon, dengan lebih dari 10 komputer, direkomendasikan jaringan gigabyte. Jika tidak, kinerja fitur mode demo mungkin tidak dapat berjalan dengan lancar. Demikian tadi pengertian dari aplikasi Xeon, fungsi aplikasi Xeon, serta persyaratan spesifikasi perangkat yang harus dimiliki oleh perangkat master maupun perangkat klien untuk dapat mengaplikasikan aplikasi Xeon. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial terkait dengan bagaimana caranya kita mendownload, kemudian menginstal, dan juga men-setting aplikasi Xeon baik pada komputer master maupun juga pada komputer klien. Nanti juga saya akan memberikan demonstrasi bagaimana caranya aplikasi Xeon pada komputer master dapat bekerja untuk memantau komputer klien. Selamat menyaksikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengetahui spek PC yang akan kita gunakan dengan cara kita ke menu File Explorer, kemudian Disk PC, kita klik kanan, kemudian Properties. Nah, di sini kita bisa melihat spesifikasi dari laptop atau PC yang kita gunakan. Nah, nanti ini akan kita sesuaikan dengan Xeon yang akan kita download seperti itu. Nah, ini sistem tipenya adalah 64 bit. Jadi nanti kita harus menggunakan Xeon versi 64 bit. Seperti itu. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita harus mendownload Xeon.
Nah, ini ya, ini untuk download VION-nya kita bisa menyesuaikan dengan spesifikasi dari PC yang kita gunakan. Nah, yang saya gunakan tadi merupakan Windows 64 bit, jadi saya akan mendownload Windows 64 bit untuk VION-nya. Ini ada VION. Kemudian untuk laptop master atau PC master, cara instalasinya seperti ini. Nah, jika kita menginstal pada PC master atau PC yang akan kita gunakan untuk memantau, maka kita harus menceklis dua, VION master dan interception driver. Itu. Nah, ini sudah terbuka. Jadi langkah selanjutnya untuk men-setting VION, kita masuk ke menu General, kemudian kita harus mengganti metodenya dari yang tadinya logon itu menjadi Key File Authentication. Kemudian setelah itu, kalau untuk service master access control ini kita biarkan seperti settingan awal, kemudian kita masuk ke authentication key. Langkahnya untuk membuat nama lab yang akan kita pantau, jadi kita harus meng-create key, kemudian kita menulis nama labnya. Nah, untuk memudahkan, saya akan memberi nama labnya sesuai dengan nama saya. Lab Dwi. Seperti ini, oke. Oke lagi. Nah, di sini ada dua ya, ada public dan ada privat. Nah, yang public ini kita klik, kemudian kita export file. Nah, seperti ini. Nah, ini kita harus menyiapkan flash disk atau hard disk begitu ya. Jadi nanti akan kita pindahkan file ini ke laptop klien atau PC klien. Kita simpan di flash disk yang sudah kita siapkan. Kita taruh di luar saja ya, supaya mudah di save. Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke location komputer. Untuk menambahkan lokasi dan komputernya, kita harus mengklik tombol tambah. Di sini ada tanda plus di sini. Kita klik, kemudian new location-nya kita klik 2 kali. Nah, kita ganti dengan nama lab yang akan kita buat. Misalnya saya akan menamainya dengan lab komputer Dwi. Seperti itu. Nah, sudah. Nah, jadi ini adalah lokasi lab komputernya. Saya beri nama lab komputer Dwi. Kemudian yang akan kita lakukan adalah menambahkan nama komputer atau laptop atau PC yang akan kita awasi atau kita pantau. Yaitu kita pindah ke menu komputer, kita klik di bagian sini ya. Kemudian kita klik lagi menu tambah di sini, add new computer. Nah, new komputernya kita klik 2 kali. Nah, ini kita isikan dengan nama desktop atau PC yang akan kita pantau. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu apa nama PC yang akan kita pantau. Nah, bagaimana cara kita mengeceknya? Sama dengan langkah awal tadi, kita bisa melihatnya di bagian disk PC. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat nama komputer. Jadi untuk nama komputer kita harus tahu di spesifikasi kliennya. Jadi caranya sama, kita harus melihat di file Explorer, kemudian di PC, nah kemudian klik kanan Properties. Nah, di situ nanti akan terlihat ya nama atau tipe dari komputer yang akan kita awasi. Nah, tadi saya sudah melihat di komputer klien saya, jadi saya tinggal menambahkan di sini, klik tanda plus di komputer, kemudian kita klik 2 kali. Jadi kita masukkan nama yang sudah tertera, desktop 2B. Nah, untuk first address-nya
Kita tinggal mengcopy karena harus sama persis. Seperti ini. Nah, kemudian kita apply. Yes. Dan kita tunggu sampai service peonnya selesai. Nah, ini sudah selesai untuk komputer master ya. Di sini untuk komputer kliennya sama ya seperti yang kita lakukan di awal, kita harus mengetahui spesifikasi dari klien yang akan kita awasi atau kita monitoring. Caranya sama, yaitu dengan mengklik File Explorer, kemudian kita klik Disk PC, klik kanan, kemudian Properties. Nah, di sini sama dengan masternya tadi, jadi 64 bits. Nah, jadi nanti kita akan mendownload peonnya sama dengan spesifikasi dari komputernya, seperti itu. Jadi kita pilih Windows 60 bits, gitu ya. Nah, kemudian sudah terdownload untuk peonnya, jadi kita akan install peonnya. Nah, jika kita di komputer klien, maka untuk yang master kita buang checklistnya. Kemudian kita install. Yes. Selanjutnya adalah kita setting dulu. Nah, ini untuk yang umum atau generalnya, itu di sini harus key file authentication, kemudian di autentifikasinya untuk autentifikasinya, jadi kalau yang di master tadi kita harus membuat kuncinya atau create key. Jadi untuk yang di client yang kita lakukan adalah mengimpor atau kita mengambil file yang sudah kita buat di master gitu ya. Jadi kita import ini di flash disk yang sudah kita siapkan tadi. Jadi filenya oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menuju ke lokasi dan komputer. Nah, lokasi dan komputer ini kita tambahkan di lokasinya, kita klik lokasi baru, new location, kemudian kita hapus ya, dan kita tuliskan nama lab yang sama dengan yang ada pada file masternya. Jadi kita buat yang sama, lab komputer itu. Nah, untuk yang ini kita kosongkan ya. Yang ini kita kosongkan jika untuk kliennya. Jadi kita klik di sini, kemudian kita apply. Yes. Sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melakukan monitoring um, laptop atau komputer klien yang sudah kita instalkan Xeon-nya. Jadi caranya kita klik aplikasi Xeon yang sudah ada di bagian desktop. Jika ini tidak muncul di desktop, kita bisa search ya. Kita bisa klik menu Windows, kemudian kita search Xeon. Nah, karena ini sudah muncul di desktop, langsung kita klik saja bagian Xeon Master. Nah, kemudian kita ke location dan komputer, kemudian kita klik bagian lab komputernya, kita checklist. Nah, seperti ini. Jadi, sudah terpantau, ini adalah komputer klien atau laptop klien yang tadi kita install Xeon-nya. Jadi, di sini sudah terpantau apa yang sedang komputer klien kita amati. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi kita bisa melihat aktivitas yang
dilakukan oleh komputer klien. Jadi seandainya ini diaplikasikan dalam pembelajaran, kita bisa memantau peserta didik kita apakah mereka melakukan tugas sesuai dengan arahan atau justru melakukan hal yang lain tanpa harus berkeliling satu persatu melihat komputer mereka ya. Jadi kita bisa memantau dari laptop master kita atau dari komputer yang ada di depan kita seperti itu dengan cara menginstal Vayon Master ke klien dan juga ke admin atau yang kita kendalikan seperti itu kira-kira. Nah, demikian tutorial untuk memonitoring komputer yang ada di lab komputer yang bisa saya sampaikan menggunakan aplikasi Veon. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.